Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, kali ini kita akan membahas sistem persediaan. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya, sistem persediaan di perusahaan dagang itu ada dua. Yang pertama adalah sistem periodik atau sistem fisik, kemudian yang kedua adalah sistem perpetual atau sistem permanen atau sistem buku. Kali ini kita bahas satu dulu, yaitu sistem periodik atau sistem fisik. Untuk sistem persediaan dengan sistem periodik ini, setiap akhir periode akuntansi, perusahaan harus melakukan perhitungan fisik yang bertujuan untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Kalau teman-teman suka menemukan ya toko misalnya tutup gitu, kemudian tulisannya sedang stock up name. Nah, itu biasanya adalah aktivitas proses menghitung persediaan fisik yang ada, baik itu di display toko maupun di gudang. Pada sistem periodik ini terdapat akun persediaan atau biasa juga persediaan barang dagangan. Sama ya. Kemudian di sistem periodik ini juga terdapat akun-akun untuk mencatat kegiatan pengadaan barang, yaitu akun pembelian, pengangkutan pembelian, potongan pembelian, dan retur pembelian. Untuk akun persediaan sendiri itu digunakan untuk mencatat nilai persediaan yang masih tersisa baik itu di awal maupun di akhir periode akuntansi. Nah, catatannya adalah jika terdapat penambahan dari pembelian barang atau pengurangan dari penjualan, maka dengan sistem periodik itu tidak dicatat dalam akun persediaan. Ya, tidak dicatat dalam akun persediaan, tapi tetap dicatat ya, maksudnya tetap di jurnal, tetapi dia tidak di jurnal di persediaan. Gitu. Nah, akun persediaan ini dicatat sebesar nilai barang dagangan yang disetor oleh pemilik pada awalnya, gitu ya, ketika perusahaan berdiri. Itu. Kemudian apabila terdapat transaksi dengan pemilik, itu berupa penambahan atau pengurangan atas barang dagangan, maka ini tetap di jurnal atau dicatat di akun persediaan. Misalnya, ada pemilik membeli barang dagangan dengan menggunakan kas pribadi, tetapi barang dagangannya disetorkan ke perusahaan. Maka di jurnalnya adalah persediaan pada modal. Jadi itu langsung menambah modal pemilik. Atau misalnya jika pemilik itu mengambil barang dagangan, gitu ya, kemudian dijual, tapi kasnya tidak disetorkan ke perusahaan, maka ini mengurangi modal atau biasa kita sebut dengan akun prive. Itu ya, berarti di jurnalnya adalah prive pada persediaan. Seperti itu. Kemudian ada akun pembelian digunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Maksudnya adalah ini tidak di jurnal pas akhir periode saja ya, tetapi dia pada saat pembelian ya langsung dicatat. Nah, jurnalnya itu kan diposting di buku besar. Nanti di buku besar itu akan ketahuan saldo dari pembelian ini berapa, gitu ya. Nah, harga beli yang dicatat di sini adalah harga beli bersih di luar trade discount. Kemudian ada pengangkutan pembelian atau biaya angkut pembelian yang digunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang dagangan yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan kita. Di dalam laporan laba rugi, akun ini akan langsung menambah akun pembelian. Nanti ada kita bahas tentang harga pokok pembelian atau harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan, gitu ya. Kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian digunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar barang dalam masa potongan. Nah, tadi kan disebut ada trade discount. Sebelumnya ini ada potongan pembelian. Apa bedanya? Kalau potongan pembelian ini biasa diistilahkan dengan cash discount. Nah,
Perbedaannya apa? Kalau trade diskon itu diberikan ketika misalnya pembeli itu pembeliannya dalam jumlah besar, gitu ya. Dia adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual dari harga resmi yang ada di katalog. Sementara cash diskon itu adalah potongan yang diberikan ketika pembelinya itu membayar dalam masa potongan tunai. Biasanya dicantumkan sebagai syarat pembayaran dalam pembelian atau penjualan Tempo. Misalnya, ini langsung contoh ya, 2/10 N/30. Maksudnya adalah barang tersebut harus dibayar paling lambat 30 hari setelah tanggal pembelian. Jika pembeli membayar dalam masa waktu 10 hari, ini ya, 2/10, 10 hari, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nih, angka 2 ini maksudnya 2%. Namun, jika pembeli itu membayarnya adalah masa 10 sampai 30 hari, maka dia tetap membayar 100% dari tadi harga fakturnya. Seperti itu, tidak ada diskon 2%. Itu cash diskon. Selanjutnya akun retur pembelian. Retur pembelian ini digunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu, misalnya cacat atau rusak, gitu ya. Barang ini dicatat sejumlah harga beli dari akun tersebut, gitu ya. Harga belinya berapa dikembalikan, maka itu yang dicatat. Kemudian ada kegiatan penjualan ya. Tadi akun-akun untuk mencatat pembelian sudah, sekarang untuk mencatat aktivitas penjualan. Nah, di kegiatan penjualan ini, akun-akun yang digunakan adalah ada penjualan, kemudian potongan penjualan, retur penjualan, beban angkut penjualan, dan beban pokok penjualan. Sama sebenarnya dengan yang ada di sistem perpetual nanti, yang kita jelaskan nanti ya. Sama sebenarnya. Nanti perbedaannya akan kita jelaskan. Oke, untuk akun penjualan ini digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang. Jumlah yang dicatat sebesar harga jual yang dibebankan kepada pelanggan di luar trade diskon. Jadi sudah dikurangi trade diskon ya. Dan bukan sebesar biaya perolehan dari barang tersebut, tapi harga perolehannya. Tapi harga jualnya, bukan harga perolehannya. Kemudian ada potongan penjualan, ini sama dengan cash diskon ya. Jadi ini bukan trade diskon. Potongan penjualan digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena membayar dalam masa potongan sebagaimana yang tertera dalam syarat pembayaran. Sama, kalau tadi di potongan pembelian itu kita bahas cash diskon, sebenarnya sama, bisa diaplikasikan pada saat aktivitas penjualan juga. Kemudian ada retur penjualan, sama tadi kalau di pembelian ada retur pembelian, di sini ada retur penjualan, berarti kita menerima barang dari pelanggan yang dikembalikan kepada kita karena alasan tertentu. Kemudian ada beban angkut penjualan, kalau biaya angkutnya itu ditanggung oleh kita, gitu ya. Akun ini dilaporkan di laporan laba rugi bukan sebagai pengurang akun penjualan, tetapi dia dalam satu kelompok dengan beban penjualan lainnya. Jadi tidak langsung ya, tidak langsung mengurangi penjualan. Yang terakhir ada beban pokok penjualan atau biasa juga disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang untuk menghitung harga perolehan ya. Tadi kan kalau kita mencatat penjualan, yang dicatat adalah harga jualnya. Nah, supaya tahu berapa sih harga perolehan barang tersebut, ada namanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini digunakan untuk mencatat biaya perolehan yang melekat pada akun persediaan yang telah dijual dalam satu periode akuntansi. Biasanya akun ini dibuat dengan proses jurnal penyesuaian. Jadi kalau di perusahaan jasa kemarin kita bahas jurnal penyesuaian, nah di perusahaan dagang tambah satu lagi, ada jurnal penyesuaian untuk membentuk harga pokok penjualan atau harga beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini dihitung dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, pembelian bersih tentunya terkait dengan aktivitas pembelian ya. Kalau misalnya ada biaya angkut, berarti dia menambah. Kalau misalnya ada potongan pembelian, berarti dia mengurangi.
atau juga ketika ada retur pembelian berarti dia mengurangi pembelian bersih ini. Insya Allah nanti di prakteknya mungkin akan lebih jelas. Ini adalah akun-akun yang ada di sistem periodik atau sistem fisik. Untuk sistem perpetual akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.